Untuk mengerjakan nomor 1, kita menggunakan rumus flux sama dengan permeabilitas vakum dikali arus listrik dibagi 2pi dikali logaritma natural dikali jarak kedua dibagi jarak pertama, dan diperoleh hasilnya 5,66 kali 10 min pangkat min 7 Weber. Untuk yang nomor 2, diketahui panjang kawat sama dengan 1 meter, konstanta 4, luas bidang sama dengan 1 meter persegi, arus sama dengan 4 kontinus dikali 0,5 pi kali T, frekuensi sama dengan 0,25 Hz, W sama dengan 0,5 pi radian per sekon. Untuk perhitungan yang A menggunakan rumus induksi magnetik sama dengan permeabilitas vakum dikali arus listrik dibagi 2pi dikali R, diperoleh hasilnya min 8 dikali 10 pangkat min 7 dengan satuan Tesla. Untuk perhitungan yang B, kita menggunakan rumus induksi magnetik sama dengan permeabilitas vakum dikali N dikali arus listrik, dan diperoleh hasilnya min 2,01 dikali 10 pangkat min 5 dengan satuan Tesla. Untuk perhitungan yang C, kita menggunakan rumus induktansi sama dengan permeabilitas vakum dikali Newton pangkat 2 dikali luas bidang dibagi panjang konduktor dalam medan, dan diperoleh hasilnya 2,01 kali 10 pangkat min 5 dengan satuan Henry. Untuk perhitungan yang D, kita menggunakan rumus energi kinetik sama dengan setengah dikali induktansi dikali arus listrik pangkat 2, dan diperoleh hasilnya 1,608 dikali 10 pangkat min 4 dengan satuan Joule. Untuk yang E, kita menggunakan rumus epsilon maksimum sama dengan medan magnet dikali luas bidang dikali W, dan diperoleh hasilnya 3,16 dikali 10 pangkat min 5 dengan satuan volt. Untuk pengerjaan yang F, kita menggunakan rumus epsilon sama dengan induktansi dikali turunan arus dibagi turunan waktu, dan diperoleh hasilnya 1,26 dikali 10 pangkat min 4 dengan satuan volt. Selanjutnya yang nomor 3, untuk perhitungan yang A, kita menggunakan rumus muatan listrik dikali kecepatan partikel dikali medan magnet dikali sin dikali sudut antara arah gerak dan medan magnet, dan diperoleh hasilnya 1 dikali 10 pangkat min 6 dengan satuan Newton. Untuk perhitungan yang B, kita menggunakan rumus epsilon dikali medan magnet dikali panjang konduktor dalam medan dikali kecepatan konduktor, dan diperoleh hasilnya 2,5 volt. Untuk perhitungan yang C, kita menggunakan rumus energi kinetik sama dengan setengah dikali massa dikali kecepatan pangkat 2, dan diperoleh hasilnya 0,25 Joule. Selanjutnya nomor 4, untuk pengerjaan yang A, kita menggunakan rumus medan magnet dikali arus dikali induktansi, dan diperoleh hasilnya 2 Newton. Untuk perhitungan yang B, kita menggunakan rumus epsilon sama dengan medan magnet dikali panjang konduktor dikali kecepatan konduktor, dan diperoleh hasilnya 0,8 dengan satuan volt. Untuk yang C, kita menggunakan rumus epsilon dibagi hambatan dikali panjang konduktor dalam medan dikali medan magnet, dan diperoleh hasilnya 0,16 Newton. Selanjutnya
Nomor 5. Yang A, kita menggunakan rumus F0 sama dengan 1 dibagi 2pi dikali akar L dikali C, dan diperoleh hasilnya 252,3 Hz. Untuk pengerjaan yang B, kita menggunakan rumus impedansi sama dengan R sama dengan 40 ohm. Untuk pengerjaan yang C, kita menggunakan rumus arus sama dengan tegangan dibagi impedansi, dan diperoleh hasilnya 5,5 dengan satuan ampere.